Baik, selamat sore sekali lagi. Sudah 33 orang yang hadir. Hmm, apa kabar Anda semua? Baik-baik aja? Nyalain dulu dong. Nyalain dulu dong. Baru ketemu. Nah, si Ray. Saroh. Az Azira. Anina. Margaret. Jadi yang luring itu semester depan ya, dipastikan gitu ya, sudah direncanakan demikian. Memang perkembangan tentu harus diamati dari hari ke hari kalau tidak memburuk ya, jadi gitu ya. eh, Luring semester depan. Tapi yang TPB itu di mana? Saya dengar-dengar di Jatinangor atau di mana gitu ya. Saya nggak tahu nih. Nanti kalian ikuti terus. Suka ada infonya di Instagram ya, akun IG ITB ya. Udah diikuti belum akun IG ITB-nya, Tiara? Saya jarang buka IG, Pak. Jarang buka IG. Oke. Ada akun Twitter juga ya. ITB tuh punya akun medsos segala macam ya. Gitu. Jadi banyak info loh di situ. Siapa yang ikuti akun IG-nya ITB atau Direktorat Pendidikan atau Direktorat Kemahasiswaan? Hanina ya? Ikut? Enggak juga. Walah, padahal banyak info loh di situ. Ya, Kan mungkin sering. kampus tour juga diberitakan terus di situ. Ya, dan kondisi Bandung hujan apa tidak, jangan-jangan juga diberitakan. Kalau itu lihat ramalan ramalan cuaca aja ya. Oke, eh, oke, saya akan share screen. Kalian boleh off video. Sebentar, saya buka file tutorial. Oke, saya udah siapkan ini. Hmm, loh, tanggalnya salah. Tanggalnya salah. Oke, ini sekarang tanggal itu waktu itu Sumpah Pemuda. Sekarang Hari Pahlawan tambah satu ya. Oke, jadi kita akan bahas ini luas daerah, volume benda putar dengan metode cincin dan benda dengan penampang tertentu, volume benda putar dengan metode kulit tabung, dan kerja. Saya ralat judul subbab 5.4 yang lalu dalam kuliah tuh saya tulis juga kerja dan gaya fluida ya. Nah, gaya fluida itu tidak dibahas, tidak termasuk bahan ujian ya. Jadi tidak termasuk bahan kuliah juga gitu. Oke. Nah, ini soal-soal, tapi sebelum membahas soal-soal ini, saya beri kesempatan kalau Anda mau bertanya juga soal latihan yang saya berikan di kuliah. Ada yang mau bertanya atau tidak? Ya, Pak, Faras. untuk PPT kemarin belum dikirim ke tips ya? PPT kemarin, Jadi eh bentar, bentar. Em, 11 titik berapa itu? 12 Pak, 12 besok. 12.1. Oh iya, 12.1 belum dikirim ke Teams. Masa sih? Mungkin sih. Mungkin aja saya cek ya. Ini eh, files di YouTube jadi bisa lihat juga eh, teman-teman dari perguruan tinggi lain. Oh iya, ya ampun. Saya upload deh 12.1. Mana?
Kalau di EduNext sudah mestinya. Atau belum juga? Jangan-jangan belum juga. Di EduNext sudah. Di EduNext sudah ya. Ada yang suka mampir ke EduNext. Duh, laptop saya tuh lemot lihat. Working on it gitu. Filenya nggak muncul-muncul. Oh my god. Come on. Aduh. Duh, harus dilem biru nih laptop. Oke, nanti saya upload deh ya. Eh, ke yang lain bisa. Nah, itu harus keluar dulu, masuk lagi. Ya ampun, laptop. Ini laptopnya merek itu. Ya, saya nggak boleh jelek-jelekin brand nanti dituntut gitu ya. Ya udah, tapi kelihatan lah kali. Oke, udah ya. Di layar Anda udah tampak soalnya? Sudah, Pak. Tidak black screen lagi ya kayak kemarin. Oke. Oke, kita bahas soal-soal tutorial. Nomor 1 seperti biasa soal telaah konsep. Jadi ini jawaban singkat aja. Suatu daerah dibatasi oleh kurva Y9Fx dan Y9Gx, garis X9A dan garis X9B seperti di gambar itu. Jika daerah tersebut dipotong secara vertikal, diiris maksudnya, maka luas satu potongan adalah delta A sama dengan apa nih, Faras? Delta A-nya apa, Faras? Faras udah nanya hilang. Bentar ya. Baru lihat. Ini nih, ya, Oke. yang di arsir biru gelap ini. Itu delta A sama dengan? B dikurang A per Masa B dikurang A. Dia ditaksir dengan persegi tinggi yang luasnya sama dengan? Ayo, ayo, ayo. Ini nggak boleh lama. Persegi tinggi ini luasnya berapa? Kira-kira nomor 1 itu nggak boleh lama, Faras. Lebarnya berapa itu, Faras? Oh, lebarnya YFX dikurang JX. Oke, panjangnya? Panjangnya Ini panjangnya tuh partisi itu apa? Itu dalam integral itu iris tuh selalu. Tuh kalau mentok ini mentok selanjutnya, Faras. Kamu mandi dulu, Gih. Saya remove ya. Tiara apa nih lebar itunya lebar potongannya? Delta X bukan. Delta X tuh Faras. Faras naktir sama Tiara ya. Tiara tagih tuh Faras, hutang sama Tiara tuh. Jadi total luas daerah A adalah udah sama dengan itu. Faras mau jawab nggak biar lunas? Faras kabur lagi nih. Beneran mandi dia. Duh, kelamaan ya. Saroh apa nih jadinya luas A? Integral dari AB. Dari A, kalau dari nanti sampai dengan atau hingga ya.
integral A sampai B, fx minus gx dx, Pak. Oke, Faras utang juga tuh sama Saroh ya. Tagih ya Saroh ya. Kalau ketemu nanti. B. Tinjau benda pejal yang dihasilkan jika daerah di soal A diputar terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, jika diputar terhadap sumbu X, maka benda pejal yang diperoleh dengan ini kalimatnya kok diulang lagi ya. Ini jika oke, tadi udah titik. Oke, jika diputar terhadap sumbu X, maka benda pejal yang diperoleh dengan memutar satu potongan memiliki volume. Jadi ini diputar terhadap sumbu X. Gitu ya. Itu volumenya nanti berapa? Atau kira-kira apa nih? Sebentar. Faras udah hopeless. Graito? Luasnya itu jadi V. Volume. Oh, volume. V kali fx I kuadrat kurang gx I kuadrat delta x. Ya, I-nya barangkali untuk ini kita tidak kita tulis kuadrat delta x gitu ya. Ini tuh dibacanya pi bukan v, Graito. Pi nggak pakai h ya, pi. Ya. Bukan v, ini lain lagi. Kalau v itu hurufnya gitu tuh v. Ya. Oke? Jadi berapa volumenya kalau diintegralkan? Graito? Volumenya P integral dari A sampai B fx kuadrat kurang gx kuadrat dx. Ya, tinggal dx gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau diputar terhadap sumbu Y, kalau diputar terhadap sumbu Y, itu jadinya pakai metode apa tuh? Sebentar, saya tanya. Margaret? Ya, Pak. Kalau diputar terhadap sumbu Y, volume irisannya sama dengan apa, Margaret? Pi. Ada pi, tapi kurang sesuatu. Kelilingnya apa nih? Si kulit tabungnya itu akan kalau direkahkan jadi persegi panjang yang panjang dengan panjang sama dengan apa? Sama dengan keliling. Nah, kelilingnya sama dengan apa? Jari-jarinya ini berapa nih? Oh, itu Y. Bukan. Margaret nggak konsen ini. Jari-jarinya tuh, ini nih titik ini tuh berapa jaraknya? Oh, itu delta. Bukan. Nggak pakai delta. X. X. Nah, jadi kelilingnya berapa? Kelilingnya 2px. Ya, 2px. Nah, itu baru si panjang persegi panjang yang diperoleh dari lingkaran yang dibuka, digunting gitu. Saya gambarnya kan digunting, ingat Kak? Iya, Pak. Jadi 2pi X itu baru panjang kali lebar, lebarnya apa? Lebarnya delta Y. Itu tebalnya, nah istilah saya. Oh. Tebalnya delta X. Panjang
Aduh, panjang nulisnya kok gitu. Kamu tuh ikut kuliah nggak sih, Margaret? Ikut Pak. Ikut merhatiin nggak? Iya Pak. Saya pernah gambar yang seperti ini nggak? Iya Pak. Ya, jadi ini si kulit tabung tuh saya rekahkan gitu. Ya, ibaratnya gitu. Jadi itu kan jadi persegi panjang gitu loh. Oke? Ini yang panjang, ini lebar, lalu itu tebalnya gitu ya, tebal. Ya, gambarnya nggak terlalu jelas, tapi Anda tahu apa yang saya maksud. Ini kan kayak balok gitu. Jadi berapa lebarnya? Berapa nih tinggi ini nih? Nih, saya gambar nih. Berapa tingginya itu? Tanda tanya tuh. FX min GX. Nah, udah gitu. Ya ampun, gambarnya kan sangat jelas. Lah kalau yang sederhana seperti ini lama, nanti yang lebih sulit gimana? Jadi sekali lagi, yang dimaksud panjang jadi keliling. Ini panjang. Ini lebar. Ya, ini tebalnya nanti sekian itu tebalnya. Oke, soal berikutnya. Daerah di soal A, nah ini daerah di soal A. Yang tadi ya, merupakan alas suatu benda pejal dengan irisan sejajar. Nah, sekarang irisan sejajar. Saya gambar alasnya tadi seininya aja. Apa, sekenanya aja. Jadi ada Fx, ada Gx, ada garis X sama dengan A, ada garis X sama dengan B. Jadi ini ceritanya alas gitu ya. Ceritanya ini alas. Lalu ada potongan. Ya, yang lebarnya. Ini delta X. Delta X lebarnya nih. Potongan tersebut ya. Daerah di soal A merupakan alas suatu benda pejal dengan irisan sejajar sumbu Y berbentuk persegi. Jadi si sumbu Y kan vertikal ya, sumbu Y vertikal. Gitu. Nah, jika benda tersebut dipotong-potong mengikuti potongan alasnya, maka volume satu potongan adalah, oke, ngerti nggak nih? Si irisan sejajar sumbu Y itu alasnya yang ini tadi, ya. Ini alas. Penampangnya berbentuk persegi. Berarti apa yang terjadi di sini? Ini ada bendanya tuh ke arah sumbu, ke arah depan kita. Jadi ini bayangkan ada persegi berdiri gitu ya. Saya nggak bisa gambarnya dengan bagus. Berdiri. Jadi yang tadi tuh alasnya. Sekarang si persegi ini berdiri di atas alas itu. Nah, pertanyaannya delta V ini berapa? Siapa yang bisa jawab? Biar cepat aja. Fx min Gx kuadrat kali delta X. Ya, jadi ya ini S gitu ya. Si S ini sisinya adalah Fx min Gx. Nah, dia dikuadratkan. S kuadrat kan ini kan. Luas kali tebal ya. Gitu kan? Gitu. Jadi volumenya nanti integral dari, lanjutkan, siapa yang jawab tadi, Fadlan? A dari selang A sampai B, Pak. Bukan
bukan dari selang A, dari titik A. A itu Oh titik iya. bukan selang. Kalau mau pakai selang, integralnya pada selang AB. Oh iya. Kalau dari A, dari bilangan A hingga bilangan B gitu ya. Oke, Pak. Harus benar ya ngomongnya. Ya. Begitu. Kita lanjutkan deh. Ini yang mudah-mudah ini harus bisa semua ya. D. Suatu benda dipindahkan sepanjang garis lurus dari posisi X sama dengan A ke posisi X sama dengan B. Ini kerja ini. Ini kerja. Dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Ya, bendanya anggap titik gitu ya. Dipindahkan. Jika gaya yang dilakukan pada posisi X adalah Fx, jadi pada posisi X ini Fx, maka kerja atau usaha yang dilakukan memindahkan benda tersebut dari posisi X ke X plus delta X adalah delta W sama dengan, kira-kira sama dengan, siapa nih selanjutnya? Siapa yang mau jawab? Fx kali delta X. Ya, ini suara Ida. Apa Ida? Fx kali delta X, bukan? Iya. Dan W-nya kemudian jadi integral dari A sampai B dari Fx dx. Oke, itu teori banget. Itu langsung sama dengan catatan kuliah atau slide yang saya tulis ya. Oke, sekarang E. Suatu tangki yang berbentuk tabung dengan jari-jari R dan tinggi T penuh berisi air dengan rapat massa rho. Jika air di dalam tangki dipotong-potong secara horizontal, air dipotong-potong secara horizontal. Ya nggak apa-apa. Ini namanya ininya aja, istilahnya aja ya. Jadi ini penuh dengan air, lalu airnya kuning aja. Ya, ini potongannya itu. Nah, berapa delta W-nya nanti? Pertama delta F dulu sebetulnya, tapi ya langsung deh delta W. Gaya yang diperlukan itu berat air tersebut. Siapa yang mau jawab? Aditya Luki. Iya, Pak. Delta W. Delta W sama dengan berarti yang lambang itu, Pak. Berapa beratnya ini? Ini nanti diangkat. Ayo. Nanti nolnya di sini. Ini ya, Pak. Delta W sama dengan delta Beratnya berapa?
Volumenya berapa itu volumenya? Volumenya F. Kalau buka. Ini aja lah. Berapa volume lempeng ini? Kan udah jelas itu. Seperti cakram tipis. Luas penampangnya kali tebalnya. Yang Percuma kamu lihat catatan. Sekarang saya tanya ini berapa nih volumenya? IR kuadrat. Ya R-nya. Oke, biar kuadrat. Kali. Y. Bukan kali Y dong. Tebalnya itu apa? Kalau tebal bukan Y. Iya, Pak. Delta Y, Pak. Delta Y. Itu volume. Nah, berat itu gaya jadinya dikali berat jenis. Kali berat jenis, Pak. Berat jenisnya anggap aja D ya. Delta ya. Nggak disebut ya. Jadi berapa usahanya? Dia dipindahkan sejauh berapa nih? Oh, dipindahkan sejauh ikat berarti Kok pakai mikir? T-min ya, Pak. Ya, T-min Y. Jadi delta W sama dengan delta pi R kuadrat Dikali T-min Y. delta Y. Delta Delta Y Y. gitu. Dengan demikian, W-nya integral dari integral dari D tadi, Pak ya. D P. batas integralnya Oh, apa? I ke T ya, Pak. Airnya penuh. Emangnya air bisa ngawang-ngawang di udara gitu? Ya dari alas sampai Dari 0 atas. Dari 0 sampai sampai T, Pak. sampai T. Delta P konstanta di luar. R kuadrat juga konstanta di luar sih, tapi tempatnya udah nggak cukup ya. Gitu ya. Aduh, ini nggak boleh pakai lama. Ini semua tuh langsung dari gambar ini. Nggak ada sulit-sulitnya. Nanti yang lebih sulit ada kalau bentuknya bukan tabung kayak gini. Harus nyari dulu persamaannya. Harus mikir dulu naruh koordinatnya yang enak gimana. Harus ngitung titik potong. Harus macam-macam. Itu nanti. Kalau nomor 1 ini nggak pakai mikir. Ya. Nomor 1 ini nggak pakai. Kalau pakai mikir, artinya kamu belum belajar. Kalau belum belajar, nanti belajarnya ditunda menjelang ujian. Nah, itulah tanda-tanda orang yang nggak akan sukses ya, gitu. Kalau mau sukses, belajar tuh rutin ya, seperti minum obat rutin atau minum vitamin rutin. Oke? Ada pertanyaan? Duh, nomor 1 aja, A, B, C, D, E, ini sudah pakai petuah-petuah lagi gitu ya. Padahal kan itu udah di kuliah semua, petuah-petuahnya. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, sekarang udah mulai ngitung. Coba hitung nomor yang bagian pertama dulu. Ya, saya akan tanya lagi nanti. Ini yang A, ini yang B. Coba yang A dulu. Yang A
kalian hitung. Tapi saya minta kalian mulai dulu dengan delta A. Delta A ini berapa? Atau delta L atau delta A. Jadi delta A seperti tadi. Gitu. Luas irisannya dulu berapa? Oke, 2 menit ya, jangan pakai lama-lama. Nah, saya mau memanjang gini nih daftar pesertanya. Ini saya buat begini, saya taruh di bawah. Nah, bagus gini ya. Di YouTube mungkin jadi jelas tuh. Cintami, delta A. Lagi di toilet katanya, Pak. Loh, kamu kok tahu? Tadi izin ke saya, Pak, dia. Nabila Amatullah. Ya, Pak. Ya, delta A. Bentar, Pak. Bentar. Tuh, ini juga. Itu kan gambarnya udah ada. Ini kan cuman luas persegi panjang ini berapa sih? X tambah 4. Gitu ya, bukan, Pak? Dikurang Ya. X kuadrat kurang X kuadrat tambah 2 dikali delta X. Ya. Ya. Jadi luasnya dari, ini titik potong. Titik potongnya harus dicari sih. Iya, Pak. Siapa yang udah menemukan titik potongnya? Min 2 sama 3 ya, Pak? Min 2? Iya. 3 sama ya, min 2 sama 3. Min 2 dan 3 gitu ya? Iya. Kalau X-nya min 2, iya. Kalau X-nya 3, 7, betul. Halo, betul. Bapak. Ya. Bentar. Duh, repot juga nih naro ini di mana? Ini penggarisnya di situ ya. Duh. Oke, I know. Ini sedikit. Nah, gitu deh. Jadi dosen harus akrobat dengan PowerPoint ini. X tambah 6 min X kuadrat. Dah, nggak terurut, biarin deh ya. Kalau dihitung mudah kan ini ya, Nabila. X kuadrat per 2 tambah 6X min X kuadrat per 3. Masukkan batasnya. Hasilnya terakhir jadi berapa tuh? Belum hitung, Pak.
Ya udah lanjutkan sendiri deh, nggak ini juga nggak. Yang penting udah konsepnya udah ya. Sekarang B, saya akan tanya yang lain, teman yang lain ya. Aha. B ini daerahnya kok seperti itu, harus diapakan ya, Azira Humaira? Harus diapakan, Azira? Dikurang bukan, Pak? Yang grafik yang pink sama hijau ditambah dikurang sama yang biru bukan? Ya nggak gitu atuh. Nah, ini daerahnya bukan daerah sederhana. Integralnya juga nanti akan terdiri atas dua bagian. Jadi daerahnya dipotong dulu. Jadi dua, tapi motongnya gimana? Yang pink sama biru dulu, baru sama yang hijau gitu bukan? Iya, motongnya gimana dulu? Masalahnya apakah ini dipotong dua begitu? Kan enggak. Kan enggak gitu. Ini daerahnya tuh dipotong seperti ini dulu nih. Itu kalau itu titik potongnya 1,2. Betul nggak titik potongnya 1,2? Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Ya, kalau X-nya 1, Y-nya 2. Dari dua persamaan ini. Itu yang hijau. Itu yang pink. Ini yang hijau. Titik potongnya 1,2. Betul nggak? Ini saya nebak dari gambar. Tentu saja harus diselesaikan persamaannya. Tapi kalau X-nya 1, Y-nya 2, cocok kan? Nah, jadi daerahnya itu dipotong jadi dua daerah gitu. Siapa tadi yang saya panggil? Daerah pertama, daerah 2, gitu loh. Nah, jadi yang pertama itu pink dikurangi biru. Yang kedua, hijau dikurangi biru, gitu ya. Gitu. Pak izin bertanya, Ya, apa itu tidak sebaiknya dipisahkan secara horizontal? bisa juga. Itu opsi kedua. Tapi pada dasarnya tingkat kesulitannya sama aja. Ya, opsi kedua ini saya gambar lagi tapi nggak akan lebih bagus. Opsi kedua dipotongnya begitu kan? Sama aja. Iya, Pak. Ya, tapi sama aja kan? Maksudnya sama aja tingkat kesulitannya. Ya, ini opsi 2 nih. Opsi 2 kalian coba sendirilah. Ini opsi 1 dulu lah, selesaikan. Tadi siapa yang saya tanya udah hilang namanya dari peredaran? Halo? Ya Pak. Azira ya. Jadi luas potongan A1 apa? Jadinya Y-1² dikurang 2 akar Y. Oh, saya tahu siapa yang tadi mengusulkan opsi 2 itu? Karena persamaannya dalam Y semua ya, X dalam Y ya. Iya. Iya, Pak. Ya nggak jadi Azira, maaf saya nggak melihat teliti persamaannya. Jadi kita pakai opsi 2. Makasih, Ray. Nah, opsi 2 tuh motongnya horizontal gini ya.
Nanti ini juga gini. Jadi yang ini A, yang itu B. Nah, oke. Diulang. Azira ngikuti nggak? Paham nggak? Kenapa opsi 2 yang dipakai? Karena persamaan-persamaannya itu X sama dengan sekian Y, X sama dengan sekian Y gitu ya. X Iya. dalam Y. Jadi lebih enak. Jadi yang A itu yang kanan, yang hijau dikurangi yang pink. Jadi 3 min Y yang kanan dikurangi Y min 1 kuadrat gitu. Delta Y. Jadi integralnya DY. Y-nya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1. 0 sampai 2. Yang yang atas. Lihat dong gambarnya dong. 1 sampai 2. Iya, yang 1 sampai 2. Ini kita yakin ini titik potongnya 2,1. Iya ya. Iya. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Kalau Y-nya 1, X-nya 2 gitu ya. Iya. Jadi ini 3 min Y min, saya nggak sederhanakan dulu lah. Integralnya aja dulu. Nah, yang B, yang di bawahnya, Pink dikurang biru. lihat dong gambarnya. Oh, hijau dikurang biru. Ya ampun, itu lihat gambarnya tuh. Ini kursor saya nih. Biru sama sumbu Y. Ini kurang 0. Jadi apa? Jadi sama dengan? Dengan 2 akar Y. 2 akar Y kali delta Y. Ya. Belum delta. Ya delta. Ini ketuker. Jadi integralnya dari 0 sampai? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Oke, Anda sih sebetulnya ngerti ya Azira ya. Oke. Lebih lancar daripada siapa tadi yang di awal-awal. Oke, begitu. Ada pertanyaan nggak? Ngitungnya ini lanjutkan sendiri ya. Ngitungnya lanjutkan sendiri ya. Ini streaming nih, live nih di YouTube. Saya kalau marah-marah nggak bagus juga kan. Coba saya stop sharing dulu nih. Ada penonton di YouTube yang ikutin. Mohon maaf ya, saya agak gemes-gemes gitu sore hari ini. Sama mahasiswa yang gak bisa langsung jawab soal yang mudah. Memang mudah nomor 1. Nomor 1 tadi. Gitu. Oke. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi, mudah-mudahan nggak black screen nih. Gimana? Udah tayang?
Berhasil. Ya, Sudah. Taya. Udah ya. Kemarin nggak tahu ya kenapa black screen ya. Oke. Jadi begitu ya. Kalau ada daerah yang agak banyak itu batasnya bersilangan gitu, kalian jangan polos-polos aja juga mikirnya. Daerah itu pasti harus dipotong-potong jadi beberapa bagian, lalu masing-masing bagian dihitung, dicari bentuk integralnya. Ya, bukan langsung ditembak aja, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang biru. Oh, ini mungkin pink kurangi hijau kali yang biru gitu ya. Ya nggak gitu kan? Ya, Hanina ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Untuk masing-masing soal berikut, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan dengan terlebih dahulu membuat sketsa. Nah, sekarang makin ini kan makin nambah pekerjaannya. Tadi gambarnya masih diberikan. Sekarang gambarnya harus dibuat sendiri. Ayo, mau soal yang A, B, C, atau D? Yang C. Oke, yang C ya. Oke, 2-3 menit. Gambar, taksir, gambar, iris, taksir, integralkan. Gambarnya langkah ke-0 ya. Iris, taksir, integralkan setelah punya gambarnya. Saya siapkan ya gambar sumbunya ya. Saya nggak tahu nih motongnya di mana. Sumbu X dan sumbu Y kita siapkan. Y sama dengan X plus 6. Garis lurus. Kita gambar itu dulu lah. Saya bantu deh gambarnya. Kecil aja dulu lah. Y sama dengan X plus 6 seperti itu. Berarti titik potongnya 6 dan min 6 di sini. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, Y sama dengan X pangkat 3. 2Y tambah X sama dengan 0. Ah, itu dulu deh. 2Y tambah X sama dengan 0. Titik potongnya, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Iya. Terus cari kalau X-nya, kalau Y-nya 1. Kalau Y-nya 1, X-nya min 2. Y-nya 1, X-nya min 2. 2Y tambah X. Y-nya 1. X-nya min 2. Kira-kira memotong gini ya. Ini saya nggak tahu nih. Titik potongnya nanti berapa tuh. Itu 2Y tambah X sama dengan 6. Kalau dinyatakan ini setara dengan Y sama dengan minus X per 2. Ya. Nah, satu lagi Y sama dengan X pangkat 3. Oke, Y sama dengan X pangkat 3. Melengkung ke atas di kuadran 1. Cekung ke atas di kuadran 1. Cekung ke bawah di kuadran 3. Ya. Itu ya. Saya gambar apa adanya dulu ya. Kira-kira seperti ini. Lalu ke bawah. Kayaknya nggak berpotongan lagi di bawah. Ya. Jadi daerah yang dimaksud yang mana? Yang jelas banget yang ini ya. Nah, ini kayaknya bisa langsung atau harus dibagi-bagi daerahnya, Brian? Saya bagi, Pak. Bagi 2. Dari berapa sampai berapa dan dari berapa sampai berapa? Min 4 sampai 0 sama 0 sampai 2. Oke, kamu udah hitung titik potongnya. Ini titik potongnya berapa koordinatnya? Yang X plus 6 sama 2Y plus X sama dengan 0 itu di min 4,2. Yang
satu lagi itu di 2,8. Oh, ini 2. Aduh, gambarnya berarti nggak ini ya. Gambarnya skalanya nggak bagus. Oke, saya ganti gambarnya. Malu nih gambarnya. 2, betul ya? 2,8. Iya, bener ya. Berarti ini terlalu deh, padahal yang garis lurus mah biarin deh. Yang garis lurus sih nggak apa-apa lah. Bentar. Tuh, nggak bisa undo ya. Yang garis lurus tadi nggak apa-apa. 2,8 berarti harus agak ramping gini ya. Kira-kira gitu ya. Oke, ini yang Y sama dengan X pangkat 3. Ore. Yang kuningnya kita hapus sebagian ya. Oke. Jadi titik potong yang kedua itu absisnya adalah Brian 2 ya. Absisnya 2. Jadi ini 2,8 ya. Di situ 8 ya. Nggak penting barangkali absisnya yang penting. Jadi ini daerah pertama, daerah kedua gitu ya. Gimana tadi? Delta A1. Brian, lanjutkan. Delta A1 itu integral. Mau dari Harus ininya dulu. luas irisannya dulu. Ya Pak. X plus 6 ditambah X per 2. Jadi A1. Aduh. A1 sama dengan integral dari min 4 sampai 0. Min 4 sampai 0. X plus 6 plus X plus Oh ya udah disederhanakan sekalian dong. Iya Pak. Lalu delta A2 X plus 6 min X pangkat 3 delta X. Dan seterusnya. A2-nya jadi integral 0 sampai 2 Nah, X kalau plus, ini X plus 6 X 3. Ya, lanjutkan. Oke. Oke, yang A, B, D itu coba sendiri lagi ya. Nomor 4, volume benda putar sekarang. Hampir pukul 4, volume benda putar tanpa gambar nih soalnya. Artinya kita mulai dengan gambar dulu nanti. Tentukan volume dari benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan terhadap sumbu yang ditentukan. Mau yang mana ya? Coba. Felix Kurniadi. Ya, Pak. Pilih yang mana? Yang A.
Oke, pilih yang A, kamu jawab ya, 2 menit. Ada mobil. Gambarnya kira-kira parabola yang terbuka ke bawah dengan puncak 0,1. Y sama dengan 1 min X kuadrat. Titik potongnya jadinya min 1 dan 1 ya. Garis Y sama dengan 0, tentu saja sumbu X sendiri ya. Ampun. Sumbu X sendiri. Jadi, Felix, delta V, ini diputar mengelilingi sumbu X, diputar, dia akan terbentuk apa? Tabung, Pak. Oh, iya, tabung tipis. Berapa delta V? Cakram ya, jangan bilang tabung kalau ini. Memang betul tabung sih, tapi metodenya kan metode cakram. Berapa delta V-nya itu? Delta X kali I. Delta X-nya mah belakangan dong. Luas penampangnya berapa tuh? 1 min X kuadrat. Karena dikurangin 0 jadi 1 min X kuadrat. Kali 2 pi. Coba luasnya apa yang benar? 1 min X kuadrat dikuadratin. Kali pi. Ya, biasanya pi-nya dulu dong. Kamu tuh aneh-aneh. Luas lingkaran kan pi r kuadrat gitu loh. Jadi ya pi kali 1 min X kuadrat dikuadratin kali delta X. Ya. Jadi di sini volumenya integral dari min 1 sampai 1. 1 min X kuadrat dikuadratin dx. Dikuadratkan ya. Coba bahasa Indonesia yang baik dan benar didengar orang loh ini. Ya. Oke deh, nggak apa-apa. Hitungnya mah 2 kali. Ya, lanjutkanlah ya. Iya, Pak. Seperti itu. Ya, dari gambar, kalau kamu harus gambar. Kalau cuma langsung rumus itu ya kalau isian singkat ya tentunya jawaban akhir sih, apalagi kalau pilihan ganda. Tapi kalau esai itu harus mulai dengan luas irisan ini dulu ya. Luas irisan. Volume irisan ya. Volume irisan ini. Atau potongan.
Kalau ini volume total ya, volume bendanya. Oke, nomor 5. Ganti. Siapa yang jawab? Made Satria. Metode kulit tabung deh ya. Pakai metode kulit tabung. Gunakan integral untuk membuktikan bahwa volume kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T adalah, aduh, ini kerucut. Kerucut itu sama aja dengan benda putar juga. Ya. Nah, anggap aja ini sumbu Y positifnya ke arah sini positif gitu ya. Ini 0. Oke. Nah, segitiga ini yang diputar nih ceritanya. Segitiga ini yang saya beri warna. Aduh, kenapa suka gitu ya? Si PowerPoint itu kenapa jadi hijau? Tadi saya pilih warna kuning. Gemes. Ini diputar. Diputarnya kemana? Terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Nah, kalau pakai metode kulit tabung, irisannya bagaimana, Made Satria? Vertikal atau horizontal? Horizontal. Kalau horizontal diputar menghasilkan kulit tabung atau menghasilkan cakram? Vertikal, Pak. Nah, gitu ya. Pakai sedikit. Jadi ini kalau diputar, ini akan jadi kulit tabung. Ya. Tabung tapi kulitnya doang gitu ya. Tabung tapi kulitnya. Berapa tuh volumenya? Nah, tadi Ingat tabung ini seolah-olah dibuka. Ini saya masih gambar agak melengkung. Tapi sebetulnya kalau dibeberkan jadi persegi panjang. Gitu. Berapa volumenya itu? Keliling kali panjangnya tuh kelilingnya, lebar tuh tingginya, tebal ya tebalnya, dx. 2 pi jari-jarinya x ya. Iya, Pak. Itu panjang. Kali lebar. Kali tebal. Nah, lebarnya berapa tuh yang? Oke, persamaan garisnya apa ini? Bayangkan itu 0 positifnya ke bawah ya. Positifnya ke bawah. Ini persamaannya apa nih yang biru ini? Y sama dengan garis lurus melalui 0,0 dengan gradiennya apa? Nggak pakai mutlak. Itu cuma garis lurus. Y sama dengan X, Pak. Gradiennya apa itu? Tingginya dan jari-jarinya. Tinggi per jari-jari atau jari-jari per tinggi? Made Satria. Ini kamu cuma ngelihatnya dari terbalik aja. Persamaannya gini tuh. Persamaannya gini. Ini jari-jari, ini tinggi. Berarti garis ini sama dengan apa tuh? Min T per jari-jari. Kok min? Saya ulangi ya. Ini udah, kalau ini 10, ini 2. Garisnya apa? X. Hah?
5X, Pak. Nah, kalau ini 18, ini 3. 6X. Kalau ini T, ini R. T per R kali X, Pak. Nah, itu kok ribet Made Satria mikirnya. Harus dibantu dengan angka-angka dulu. Nah, jadi volumenya integral dari berapa sampai berapa? X kali T min T per R X dx. Jadi itu Tx kuadrat per 2 min T per R X pangkat 3 per 3 dari 0 sampai R. T R kuadrat per 2 dikurangi T R kuadrat per 3. Pangkat 3 dibagi R jadi R kuadrat lagi. Jadi setengah dikurangi sepertiga itu 1/6. 2 dibagi 6 1/3. Jadi pi per 3 R kuadrat. T. Selesai. Terbukti. Nyalakan sebentar dong. Ini banyak yang nggak ngikutin kayaknya. Oke, siapa yang nggak nyala ya? Yang nggak nyala, Raisa. Ya, baru saya mau ini apa remove. Loh, mana Raisa? Raisa belum nyala ya? Raisa, 1, 2. Aku mohon maaf Pak, kameranya tidak bisa nyala. Oke, ya udah nyaut gitu dah. Oke, ada pertanyaan nggak yang tadi? Kenapa jadi banyak salah saya ya tadi ya? Ya. Persamaan garis. Gara-gara diskusi persamaan garis lama banget tuh sama Made. Kenapa Made persamaan garis bisa susah gitu? Ngeblank gua, maaf, Pak. Ya, nggak usah minta maaf. Saya pengen tahu kenapa. Ya, kalau dibalik gitu apakah pusing? Saya balikan, saya berdirikan garisnya kan. Jadi sumbu positifnya jadi ke atas. Itu perbandingannya T banding R itu ya udah itu gradiennya. Tapi kan gradien kali X kan gitu. Melalui 0,0 garis lurus yang paling mudah kalau udah melalui 0,0 ya. Kalau garis lurus melalui 0,0 gradiennya sekian, Anda masih mikirnya 7 menit ya. Ya nanti ujian gimana gitu. Gitu. Belajar lagi yang keras ya. Ini ada chat nih. Mohon maaf. Oh ya Raisa tadi. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di titik itu? Berikutnya kerja nih, kita bahas kerja. Bukan minta kalian kerja, tapi kita akan bahas soal tentang kerja. Oke, saya lanjutkan ya. Boleh off video lagi. Saya lewat aja soal-soal ini, saya lewat aja, sama-sama aja. Ini sebetulnya sama aja juga. Ini gambarnya sedikit dibuat pusing, nggak tahu Made Satria langsung mabok nggak gini kalau ngelihat ini. Tapi kalian fokus aja ke grafiknya. Grafiknya itu apa? Ya sama dengan 2 cos X. 2 cos X itu pada interval min pi per 2, pi per 2. Jadi ini di titik
itu nilainya 0 ya, cos pi per 2 ya. Lalu di 0 sama dengan 1. Nah, jadi cosnya itu kan seperti ini. Ya. Lalu terus ke bawah, tapi itu nggak yang ke bawah nggak kepake. Nah, ini yang diputar terhadap sumbu X. Daerah yang saya arsir lagi dengan warna kuning. Ini diputar terhadap sumbu X. Jadinya ya benda putar yang seperti apa ya penampakannya gitu ya. Ya, jadi bayanglah ini. Nah, lalu dibor menghasilkan lubang berjari-jari 1 cm. Jadi yang ini nilainya 2, dibornya tuh di sini nih, 1 gitu ya. Nah, ini yang dibor di sini. Nah, ini ada lubang nanti. Oke. Jadi yang dibuang atau yang tersisa itu hanya yang ini. Seolah-olah kan. Jadi yang tersisa itu. Yang ini ikut kebuang yang lancip itu ikut kebuang itu. Kan dibor ya. Set gitu horizontal ya ikut kebuang. Jadi sebetulnya daerah yang diputar, daerah yang diarsir ini. Nah, ini titik potongnya, X-nya berapa itu? Kalau dicari. Bukan min pi per 2 sampai pi per 2 lagi. Pi Ya. per 3, Pak. Pi per 3. Jadi delta V ini sementara ini kalau kita lihat nih pi 2 cos X dikuadratkan dikurangi 1 ya. Jadi pi kali lingkaran jari-jari luar, jari-jari dalam kan gitu ya. Delta X. Tapi integralnya itu nanti dari berapa tadi? Pi per 3 ya. Jadi Iya, dari Pak. min pi per 3 sampai pi per 3. Gitu. Jelas? Yo, kalau saya jawab langsung cepat ya, tapi kalian ngerti nggak tahu deh. Made Satria, oke? Ya, Pak. Ya, gitu. Tentu, maaf kok itu iya aja. Ini sama dengan ini. Jadi ini sama dengan, lanjutkan aja. Ya. Oke. Oh ini metode irisan sejajar. Ini tapi tadi udah ada soal kok metode irisan sejajar ya. Oh yang telah konsep. Mungkin saya bahas deh. Gunakan integral untuk menghitung volume benda pejal tersebut menggunakan metode irisan sejajar. Kalau irisannya, jadi ini tuh tetrahedron ya namanya ya. Tetrahedron ya, bidang 4 ya. Kalau dicari volumenya, kita pakai yang A. Sejajar bidang YZ itu artinya kita potong begini nih. Nah, jadi setiap dipotong itu selalu berbentuk segitiga siku. Nah, tentu ini ada ketebalannya. Ketebalannya apa? Aulia? Ini sumbu X. Jadi ketebalannya delta X. Nah, tinggal luas penampangnya. Luas penampangnya berapa? Aulia. Saya tanya Aulia lagi karena tadi belum mulus jawabannya. Berapa luas penampangnya? Nah, ini perbandingan
segitiga, dua segitiga sebangun ya. Jadi kalau luas yang ini berapa luasnya? 3 dan 4 ya. Jadi itu luasnya ini 12 ya. Setengah kali alas kali 4 kali 3. Tapi yang hijau itu berapa luasnya? Nah, perbandingan alas dan tingginya tuh selalu 4:3. Masalahnya pada saat posisi X ketika 0, nah ini saya gambar lagi ke bawah nih. Mudah-mudahan kalian nggak bingung nih. Ini sumbu Y, ini sumbu X positif. Ini garisnya. Ketika X-nya, ketika Y-nya 0, X-nya 4. Oke? Ketika, ini dibalik nih. Ketika, ini maaf, ini 5, 3, 4, 5. Gitu ya. Pada posisi X ini lebarnya berapa nih? Ini lebarnya berapa nih? Alasnya berapa? Ada yang bisa melihat itu dengan cepat? Empat min X bukan ya? Berapa? 4 min X. Caranya dapat dari mana 4 min X? Dari yang atas, Pak. Ini kita pakai perbandingan segitiga sebangun ya. Anda segitiga alas ini berapa, itu berapa? Yang bisa dijawab ini dulu kan? Ya. Alas per tinggi sama dengan 4/5. Jadi alas sama dengan 4/5 kali tinggi. Berapa tingginya itu? Berapa tingginya ini? 5 min X. Nah, 5 min X. Jadi berapa ini kalau dikalikan? 4 min 4/5X. Itukah yang kamu jawab tadi? Itunya 4X ya, Pak? Ini kali. Oh, iya, Pak. Maaf. X dan kalinya sama. Oke, jadi berapa luas penampangnya? Pada posisi X itu. Alasnya sekian. Tingginya adalah tingginya 3/4-nya. Jadi dia juga, tapi kali 3/4 gitu kan. Jadi ya seperti persegi panjang dibagi 2 ya. Jadi delta V-nya 3/4 kali 4 min 4/5 kuadrat ada X kali delta X. Jadi V sama dengan 3/4 integral X-nya dari 0 sampai 5. Ini
kerjakan sendiri. Nah, ini pegas. Sebuah pegas mempunyai panjang awal 1 meter. Untuk menarik pegas hingga panjangnya menjadi 1,8 meter, ini udah persis sama dengan kuliah lah, beda angka aja. Ya. 1 meter. Isi pegasnya. Nah, kalau ditarik jadi 1,8, pegasnya jadi lebih renggang, perlu 24 Newton. Jadi F-nya 24 Newton. Jadi berapa tuh konstanta pegasnya? Jadi K kali X-nya 0,8 sama dengan 24. Jadi K sama dengan 30 ya. 30. Satuan yang sesuai. Itu A, jawaban A. Jawaban B, hitung usaha yang diperlukan untuk menarik pegas dari posisi alami atau panjang mula-mula menjadi 2 meter. Jadi kita di sini menaruh sumbu X-nya. Sumbu X-nya 0-nya tuh di sini ya. Nah, sekarang B itu sampai 2 meter katanya gitu ya. Mudah-mudahan pegasnya nggak pedot ya. Jadi si pegasnya dari panjang alami. Jadi di situ W akan sama dengan dari 0 sampai 30. Nomor 12 ini juga Anda coba aja dulu. Kita bahas yang akan datang. Ini kabel ditarik ya. Dianggap seperti air dipompa ke atas. Pada dasarnya sama aja. Berat potongannya dipindahkan sejauh berapa. Taksir dulu, lalu integralkan. Begitu ya. Ini juga nanti kita bahas lagi. Kita bahas pada tutorial yang akan datang. Oke, begitu teman-teman. Dengan plus minus hari ini beberapa soal berhasil kita bahas, terutama langkah-langkah kuncinya ya, perhitungannya beberapa harus Anda lanjutkan sendiri. Saya kira itu masalah yang mudahnya. Jadi bagian yang lebih sulitnya itu adalah mendapatkan bentuk integral yang terkait dengan A, luas daerah, B, volume benda putar, C, volume benda berpenampang tertentu. Jadi metodenya metode irisan sejajar. D, kerja gitu ya. Jadi ada beberapa penggunaan integral yang sudah kita bahas barusan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.